dua basis doang nih. Soalnya yang didengar kan memang ada cuma dua basis ini, karena kita nggak ada kan. Paling bisa dibilang untuk Ghostbuster itu termasuk mistik kan 14 ya. Iya. Kalau bagus itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Tapsus, nyusu dong. Oke, kembali lagi ya dengan saya si Yudi. Saya sebagai host dari DC Punya Cerita Channel yang begitu kita gunakan dan kita jaga supaya terus berkembang, makin maju dan bermanfaat buat teman-teman dan orang banyak. Oke, sebelum kita memulai ini, saya kedatangan narasumber yang teman-teman semuanya, salam kenal, gua Suprai, angkatan tahun 98. Dulu gue tinggal di daerah Kemang, jadi gue ikut basis 605A, terus nyambung ke 7614. Di situ gue berempat sama kakak kelas 1 dan barengan gue 1 serta adik kelas gue 1. Jadi kita anak Kemang itu 4 orang. Jadi begitu ceritanya. Bang Suka ya. Kita mau ngebahas ini, temanya kemarin itu sebenarnya ada dua nih. Generasi terakhir yang numpang praktek kampung Jawa, itu tema kita yang kemarin ya. Tapi dari kebenaran juga ini beliau ini generasi kedua dari Ghostbuster yang didirikan oleh Bang Amun Cakil ya. Cakil. Dan Bang Cakil ya, jangan lupa nih setoran. Nah, banyak ini generasi kedua ini setelah turunnya Bang Cakil, nah next generasi penerusnya ada Bang Suprai yang kita tahu, terus ada Bang Andai, Kerok, Rawing, nah dan Bang Prai juga ya kemungkinan ya, yang sebenarnya sih masih banyak, jadi kita nggak bisa nyebutin satu-satu. Oke, sebelum kita masuk ini, dan saya juga ada sedikit mau bertanya sama Bang Suprai. Sebenarnya pada saat ini desain ya, kenapa sih Abang milih DC? Kan sekolah ini pertanyaan klasik yang kemarin-kemarin juga saya tanya sama seperti ini juga. Langsung kemarin, kenapa sih harus milih DC 14 di SMPGRI 14? Bukannya kayak Kampung Jawa, penerbangan, terus budut, terus ya KG, Kareguna, Monjer dan yang lainnya tuh. Kenapa nih Bang? Asal mulanya dikecemplung masuk di DC ini gimana nih ceritanya? Coba diceritakan Bang. Iya. Jadi gue itu dulu itu ya, dari SMP itu gue memang udah jadi gembel Jawa. Oh, gembel? Tapi bukan gembel beneran ya? Nah, dari kelas 2 SMP itu, SMP gue kan SMP-nya satu kelas sama Rawing, sama Encek dulu, sama anak yang itu gue memang udah ngegembelin Jawa. Itu gue sama veteran Jawa namanya Martin. Oh, Martin. Masih ada tuh orangnya? Nggak tahu kemana. Jadi setiap mau pulang sekolah aku pasti ke kampung Jawa, pulang ikut gabung, terus dia ikut sana sini lah, nongkrong di sana sini, ketemu sama siapapun ayo, karena gue masih sekian SMP ya. Itu yang membuat gue pengen sekolah di sana, karena satu asik, kedua solidaritasnya tinggi gitu. Lalu gue ngambil formulir di sana ketika lulus SMP. Di DC? Di Kampung Jawa? Kampung Jawa. Oh. Gue ngambil formulir di sana Kampung Jawa, SMPGRI 6 yang gue ambil. Swasta tuh ya berarti ya? Gue ambil dengan bayar formulir itu 15.000, gue ingat. Itu banyak tuh, banyak anak-anak yang ngambil formulir bareng gue tanya, Blok M bukan? Blok M, kalau Blok M lu bareng lu semua gitu. Kenapa gue agak belagu di situ? Karena gue udah sering ikut Jawa. Nah, setelah komunikasi sama keluarga, gue nggak dikasih karena biayanya terlalu mahal, lalu untuk kosnya juga terlalu tinggi ya, jauh bisa harinya ya. Alternatif kedua, gue ambil STM penerbangan di situ. Ketika gue ngambil STM penerbangan, saudara gue bilang kemarin baru ada yang mati
Itu jangan di situ, cari deh sekolah-sekolah yang dekat. Gue pusing kan tuh, gue ngobrol sama Rawing, kita cari solusi yuk gimana supaya kita bisa sekolah yang asik, kita bareng, kita bisa kumpul terus. Kita kemana nih? Kita cari sekolah yang prakteknya di kampung Jawa. Akhirnya gua ketemu sama si Rompal. Rompal itu ketika gua SMP dia kelas 2 di 14 DC. Rompal Seglek anak gang pocong. Nah, dia ngajakin gua, udah lu masuk DC, nanti prakteknya di kampung Jawa. Ya udah, gua masuk DC. Di situ ya sempat shock juga ya gua masuk DC karena gua pikir deket gitu, gua pikir masih di dapur susu, ternyata Serengseng. dari Serengseng. Kecoa ya. Sudah kita ketemu bareng, ketemu anak-anak Cipete semua, Andai, Kerong dan semua itu satu barengan. Kita masuk ke sana. Sempat shock lagi ketika ditatar sama abang-abangan kita nih kelas 3. Siapa tuh? Mamun? Bukan? Bukan, kayak Abang Jelly. Oh, Jelly. Oh, Bang Jelly ya. Terus siapa lagi tuh, ada Tompel, ada yang lain gitu, kayak lu besok bawa rokok Marlboro 1 bungkus, lu besok bawa ini 1 bungkus, lu besok bawa ini 1 bungkus. Nah, dalam hati kita gini, gue masuk sini bukan untuk seperti itu gitu. Iya. Gue masuk sini, mungkin Abang Jelly juga ingat pada saat itu, lu bawa rokok. Akhirnya gue sama Andi sempat berkonspirasi buruk nih. Bagaimana kalau di luar kita begini. Bukan nanti itu deh, kita jalanin dulu gitu. Ya udah, kita jalanin dulu. Waktu itu Bunda Kandung sama kita tuh nggak berantem ya kan, Bunda Kandung sama kita nggak berantem. Kita kelas 1 habis penataran pulang, ketemulah di Jalan Baru. Di situ kita mulai, betong yang mulain, jeder, akhirnya sampai kita lulus ribut terus. Nah, Gitu. apa maksudnya? Yang aneh bertanya itu maksudnya upeti mana tadi ya? Upeti. Ada upeti, bukan upeti, atau mungkin mereka pengen merokok tapi nggak punya rokok, mungkin minta sama adik kelas yang baru, ospek atau kayak gimana. Cuma di situ yang gua khawatirkan, takutnya nanti kalau gua terima, takutnya nanti ada adik-adik yang lainnya nggak terima gitu. Nah itu. Jadi gua pikir kayak gini ya, dan gua nggak biasa hal-hal seperti itu. Nah, gitu. sama juga nggak biasa. Yang kita tahu memang kita ribut aja sekalian. Jadi kita di luar tuh gimana nih, mau jadi apa, mau gimana? Anak jadi jangan 3 itu kita alhamdulillah tuh kompak semua ya, dari mulai berangkat, dari mulai pulang. Setelah peninggalan abang-abang kita dari Bang Cakil, Bang Ucu, itu juga kita masih kompak semua. Dan bahkan masih 8 orang pun kita masih ayo sama siapa gitu. Se-Texas 46 pun kita samperin ke sekolahnya meskipun kita mundur gitu, saking capeknya. Jadi di situ ya itulah masa-masa kita. Ya, buat Sobat Khusus ini kita menceritakan ini cuma flashback ke kita masa lalu, bukan untuk ditiru. Ini untuk edukasi, karena apapun yang kita pernah lakuin itu jangan sampai kalian lakukan apa rugi buat kalian semua. Betul. Ruginya masa depan kalian terancam dengan terancamnya orang tua, terancamnya diri kita buat masa depan juga tidak jelas. Apalagi kalau sampai kita membunuh. Dan kita cuma mengedukasi jangan sampai terjadi, karena apa? Kita sudah pernah ngerasain Bang Supra ya, dia mau bacok lah, kalau mau bunuh ataupun sampai ada yang makan apa, itu rugi di kita. Satu, ya mungkin pas yang kita pukul atau yang kita tusuk itu ternyata kita usut-usut ternyata masih saudara. Kita kan nggak tahu namanya di jalan namanya siapapun itu gitu. Ini kita hanya bercerita, jangan dijadikan contoh ya. Oke, kita lanjut. Berarti, nah yang aneh mau tanya nih, ini kan waktu dulu kemarin saya sempat dari masuk ke 92 itu sampai 9 begini, awal pertama tempur itu kalau untuk pas di Serengseng ya, itu mereka udah tempur katanya sama BK. Jadi musuh pertama di sini ya di Serengseng itu BK Bunda Kandung. Pertama Teladan. Pertama Teladan. Pada saat BK menyerang Teladan itu disangka karena BK itu kita. Itu kita nggak tahu ya, soalnya selama kita di masuk DC itu kita lewat jalur Pasar Minggu, lewat jalur apa, kita slow aja. Bahkan
mungkin gua paling ini ya, di belakang gua pakai pilokan 14 DC, gua diri di pintu mobil, oke aja mereka gitu. Tapi setelah penataran itu kelas satu di Jalan Baru terjadilah di situ, dan terus sampai gue lulus sampai sekarang itu hitungannya. Dan itu gue nggak tahu kalau ributnya memang dari sebelumnya, misalnya di tahun 93 atau 92, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ketika gue masuk DC itu gue aman-aman aja. Ketika 1-2 bulan gue masuk itu masih aman-aman aja. Setelah penataran selesai baru terjadi. Ya, soalnya aneh yang itu katanya itu udah ada alumni itu nyerang 3 hari berturut itu, lalu nyerang kan udah besok diserang lagi itu 3 hari itu nyerang sekolahan BK. Nah, itu yang dengar aneh, tapi juga nggak tahu nih narasumber yang benar yang mana. Makanya aneh juga lagi nyari. Karena sempat damai, katanya. Damai. Waktu angkatan kita pernah mungkin sekitar 50 orang yang kita jalan beroyokan blok lewat jembatan Muda Kandung itu ya, nggak ngapa-ngapain mereka. Kita jalan aja bareng. DC bang, DC ya bang, nggak tahu kenapa ya kita ribut kayak ayo ogah gitu. Intinya sih kembali ke masing-masing ya. Ketika memang di jalan lagi seperti apa ya terjadilah. Tapi ketika lu lagi santai lagi satu orang aja yang kenal itu bisa menghambat keributan gitu. Ketika lu udah nggak akan jadi keributan. Gitu. Ada intinya kita kan spontanitas nih. Lain halnya dengan anak-anaknya sekarang itu dia bisa pada janjian tuh. Iya. Di DWG lah atau apapun dalam mesin yang lainnya. Oke, kita janji nih boy ini ternyata mereka tidak sesuai dengan perjanjian yang mereka bawa, karena mereka itu mencari, ya mungkin kita udah pernah muda ya, kita udah pernah tahu ya bahwa anak sekarang itu mungkin bisa dibilang ngikutin jejak kita. Yang menurut kita ini sekarang memang itu jejak yang bagus, dan ya intinya rugi lah pokoknya. Hanya sendiri aja sebenarnya pribadi nyesel gitu. Ya tawaran buat apa sih, orang kita mencari apa sih, nyari nama. Ada beberapa podcast itu yang gue lihat ya, itu kayak semacam sengaja mengedukasi tapi ada juga kayak semacam membuat khayalan tingkat tinggi yang memprovokasi, memang pengen ditonton orang banyak, terus membuat halusinasi yang nggak jelas seperti itu. Orang nanti goro, gua ini nggak ada ya. Dulu kita kalau udah nganain orang sep udah tinggal gitu. Iya. Nggak ada yang sampai sendiri, itu terlalu berhalusinasi. Tapi kalau gue bilang jangan sampai kayak gitu. Kenapa gue bilang jangan sampai kayak gitu ya? Lu akan berdosa men gitu. Iya. Dan digital itu kejam, lu akan dilihat terus. Apalagi kalau sampai saksi lu itu yang masih hidup itu ada, dia akan berkata halusinasinya tingkat tinggi nih gitu. Betul. Padahal kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan itu. Ada di cerita segala macam di dunia maya gitu. Nah, tapi kita udah banyak jauh nih. Nah, itu kan berarti inti dari ente ini berarti di situ pembuangan dong. Iya dong, bisa dibilang kan tadinya mau di Jawa, terus nggak lama mau di kapal, kemudian kita udah beli, ternyata nggak jadi. Akhirnya maunya di penerbangan kemarin udah dia meninggal. Akhirnya ujung-ujungnya ke DC. Berarti dari sumber yang lain berarti sebenarnya DC itu bisa dibilang ya buangan, dan ya udah nggak ada tempat lagi. Gitu dong. Enggak juga sih. Gue pilih DC itu karena apa? Karena prakteknya di Jawa gitu. Kenapa nggak bocil? Bocil praktek di Jawa. Bocil bukannya di Budut? Di Jawa katanya. Oh enggak, gue waktu itu dapet info untuk bocil mereka praktek di Budut, untuk 14 desa mereka praktek di Jawa, Poncol praktek di Jawa, yang lainnya praktek di Jawa, dan akhirnya gue memang ketemu anak-anak mereka di sana, dan pulang pun bareng semua gitu. Ya mengasihkan, membuat jantung deg-degan, tapi kembali lagi memang ya kita ketika umur kita segini kita sudah mikir kembali ke ruang lingkup juga ya, ruang lingkup kita seperti apa. Jadi buat teman-teman juga kalau yang sudah punya anak, mungkin cowok ya khususnya, bisa kita jaga. Cukuplah kita aja yang seperti ini,
biarkan anak-anak itu belajar biar sungguh-sungguh biar jadi orang. Ada beberapa pelajaran yang di DC itu yang bisa gua ambil sampai sekarang, ya alhamdulillah kepakai gitu. Berarti ilmu di sekolah di sih kepake dong. Alhamdulillah. Dulu kita punya mesin apa sih? Kijang. Iya, Ya, benar. mesin kijang. Nyari top kayak gimana sih kita nggak tahu ya kan. Pakai lighting kita nggak tahu gitu. Putaran delco kita nggak tahu gitu. Yang ada apa anak-anak? Bikin gesper, pakai plat, gitu. Bikin samurai, bikin pedang lah ya. Itu sempat buat doang dah. itu anak-anak ya anak-anak gue biarkan seperti itu bikin lah gitu. Tapi ada satu sisi yang gue harus kayaknya gue harus dapat nih ilmu ini. Ya alhamdulillah kepake sampai sekarang pun gue masih pakai kijang super gitu. Yes, mantap. Kijang super dan gue bisa dari situ ilmunya yang gue ambil gue bisa jual beli kijang super gitu. Itu semua berkat dari DC. Gue terima kasih banget buat DC karena memang ilmunya kepake gitu. Gue nggak kerja di bengkel, nggak kerja di apa, tapi dari situ gue bisa ngambil dikit-dikit, gue pelajari dikit-dikit, kembangin sendiri ya. tapi gue kembangin sendiri. Berarti itu sisi baik positifnya. Iya. Sekolah di desa itu kita ambil. Berarti memang sebenarnya tergantung dari kitanya dong ya. Bukan Iya. karena sekolahnya, karena kalau memang ya tadi kan ada yang memang yang fokus, ini harus gua ambil nih, gua harus Iya. manfaatnya di sini. Nah kalau yang lain kan enggak, gue yang penting besok megang ijazah lulus, urusan kerja mantan belakangan lah. Yang Iya. penting mah gue udah lulus aja duluan gitu. Lulus duluan. Iya. Memang kebanyakan seperti itu, tapi kalau bisa sih, ya apapun kita dimanapun kita ya ambil lah, lihat, petik, pelajari, lakukan. Kalau memang itu bisa kita lakukan, ya udah lakukan, pelajari aja dulu. Urusan bisa nggak bisa nanti aja. Yang penting ada hasil yang kita bisa petik nih, kita bisa bawa pulang ke rumah dan itu benar-benar bermanfaat buat kita. Gitu. ATM berarti dong ya. ATM Ya. itu amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Modifikasi itu berarti kan kita kembangin sendiri, nggak Kita kembangin motor, sendiri. hanya itu aja. Berarti itu sedikit gambaran. Nah, kalau itu berarti kan sekolah berarti bukan buangan. Nah, setelah dari itu kayak model seperti Rawi, Anda dan yang lain itu satu tim tuh, Satu tim. satu tim. Nah, dan kemudian juga gini juga nih. Ani mau tahu juga karena kan sepeninggal dari Cakil pendiri Ghostbuster juga ya. Itu Ghostbuster pas pada zaman Anda itu masih pakai Ghostbuster atau gimana nih? Karena kan yang generasi sekarang nih dulu pernah tenggelam tuh katanya. Nah, tahun berapa hidup lagi ada yang pakai Ghostbuster lagi. Nah itu gimana nih? Masih sih kita masih pakai Ghostbuster sampai kita lulus pun masih Ghostbuster ya. Ghostbuster. Kita habisin dari mulai Depok pas lulusan itu sampai Mangga Besar Ragunan sampai tempatnya almarhum PI meninggal. Iya. Itu kita acak-acak semua di situ sampai ke Mangga Besar, sampai ke Pejaten, Kemang, Apotik. Akhirnya kita mentok di Blok A di Texas 46. Kita udah kecapean, kita mundur. Itu masih pakai nama Ghostbuster. Dan sekarang malah gue CS semua sama anak Texas itu yang gue serang itu. Mereka ngomong, lu nyerang sekolah gue, iya. Dan dia jadi drummer gue, satu orang jadi gitaris gue. Musisi dong berarti nih. Jadi memang ketemu. Gila ya zaman dulu ya, kita kayak gitu, kita nggak kenal. Spill dong nama bandnya. Genrenya apa, ininya apa gitu. Nanti boleh nih kalau memang kita podcast di Formuslas atau di seni musiknya, namanya coba di spill deh. Untuk band saat ini kita pakai Street Voices. Street Voices Kita biasa main di genre punk rock dan alhamdulillah udah ngeluarin 4 album. Mantap. Album Street Voice ya. Street Voice 4 album. Ya untuk biasa-biasa untuk main lagu-lagu lain sih kurang bisa ya karena kita biasa lagu sendiri ngerekam sendiri. Sistemnya kita masih underground, nggak komersil, nggak masuk TV, nggak masuk radio, kita memang menjalankan sendiri. Indie berarti dong. Indie lebih asik aja. Lebih asik indie dan musikalitasnya kita lebih jujur dan murni ketimbang ngikutin pasaran ya. Betul, ketika lu kerja sama kantor lu diatur sama orang atau apa, kalau enggak ini kita kan bosnya sendiri. Iya. Gua mau jual, gua mau enggak. Laku dan ini itu urusan penting kita musikalitas kita keluar. Ya, beda rasa kepuasannya gitu. Posisi itu di situ sebagai apa tuh? Nyanyi bang. Vokalis. Vokalis, Bang. Mantap vokalis. Tadi aneh nggak mau bang. Terus ngapa jadi vokalis? Diancam bang. Ada ceritanya. Jadi vokalis diancam enggak aja. Kita kan di WCR bang. Jadi vokalis. Anjay.
Ya, itu Bang Supri ternyata selain ya ada kerja juga tadi mau DC kepake, ternyata dia seorang musisi juga ya, dia vokalis. Street Voice ya? Iya, Street Voice sudah ngeluarin 4 album. Di YouTube ada Street Voice ya? Ada, kalau mau dicek, cek di YouTube Street Voices ada. Nah, kalau sekiranya bisa dari Street Voice itu, nanti kita misalnya mau ngundang Street Voice nih, ngubungi ke siapa tuh? Ya, bisa langsung, nggak aneh aja. Oh gitu ya, kalau bisa langsung ya. Cuma lagunya ya mungkin segelintir anak mungkin yang tahu tuh si Godek atau siapa yang memang bagian dari komunitas kita Panggil juga. ya, intinya musik komunitas lah. Bagi yang nanti ini boleh lah dicek it out Street Voice. Karena kan ya banyak juga, anak desi juga ada, kalau nggak salah dia anak 2015 Ada. reggae juga. Tapi ya ada termasuk lumayan naik namanya. Ya, mungkin Street Voice juga begitu, cuma kita nggak tahu nih. Ini berarti sebelah gua artis aduh, jadi grogi gua di sebelah gua artis. Pesan buat teman-teman selagi masih bisa berkreativitas dalam rangka kita udah lulus, pekerjaan istilahnya bisa sambil Iya, ya, sesuaikan sambil anak istri masih bisa dihidupi, ya udah kita berkarya. Pokoknya jangan sampai hilangkan hobi lah. Iya. Hobi itu apa? Hobi itu membuat kita awet muda, hobi itu membuat kita berpikir terus. Jangan murung, jangan apa, tetap semangat. Gue juga di sini kan kerja di sekolah, di dunia pendidikan, meskipun cuma sekedar jaga, sekedar beres-beres, tapi ya gue ambil nyamannya aja, tapi gue masih bisa berkreasi. Iya. Gitu. Jadi kita jangan melihat posisi satu detail itu boleh, tapi kita masih bisa dibilang kesini oke, kesana oke, tapi tidak menutupi proses dapur kita untuk anak itu kehilangan atau tidak tercukupi. Itu jangan sampai. Karena dari bagaimanapun ya istri, anak, orang tua itu nomor satu. Iya, sayangi istri, sayangi anak, sayangi orang tua, Dan jamin lah. ya dijamin jangan sayangin janda. Jangan sayangin janda. Nah, kecuali duitnya banyak ya, istri pertama menyetujui ya itu option. Oh, sih bisa. Ya sempat nafsu tuh. Jangan didengar deh. Pernyataan gila. Gila. Jangan janda. Akil, awas akil. Repot kalau udah main perempuan, repot. Perempuan itu racun dunia. Ada racunnya, ada ininya. Oh ya, kita balik lagi nih. Dari tadi Ghostbuster berarti terus masih jalan. Berarti dalam BK juga ya, masih terus dong ya. Masih ya spontanitas untuk tawaran ketemu itu dengan BK. Selain BK, apalagi nih Ghostbuster musuhnya apa DC selain itu? Banyak sih bang ya. Jadi gue tuh berangkat dari keluarga rumah gue aja udah banyak yang nungguin gue gitu di Kemang. Apa tuh? Kemang, kalau di Kemang kayaknya apa ya? Paling bocil. Ada anak-anak KG. Oh, emang KG kita musuh juga? Ini mata gue kebacok udah sama KG bang dulu. Oh. Tuh sobat Dapsu ya. Itu ya untungnya nggak apa-apa ya maksudnya kelas 1 itu gue baru masuk DC kelas 1. Oh, kita mah KG musuhan juga kan? Berarti di situ doang ya, misalnya di situ karena pada saat itu nggak tahu kejadian. Jadi gue gabung sama BK nih. Jadi di daerah gue itu banyak mundur, banyak BK, banyak purnama. Ketika gue keluar bareng, KG lewat, biar gue maju depan. Lucu aja sih, lucunya ketika gue nyambut golok, mati lu semua. Kok enteng ya? Ngerti goloknya di dalam sabun. Kayak doang. Ya mereka maju bang otomatis. Iya. Ya kan? Mati anjing kayak kena tuh. Kena. Ya udah lah bang beli kemana kena. Namanya sekolah penuh resiko ya memang seperti itu kan. Iya. Dan sekolah di STM memang pada saat itu resikonya tinggi ya. Buat sebenarnya yang beresiko. Iya. Ya, paling orang tua. Iya. Nyap gini. Iya. Itu maaf ya. Oh, berarti itu mah bisa dibilang bukan DC murni, maksudnya gini. Di situ karena banyak gabungan mungkin bisa juga ya membela kita nyangka menyerang keadaan, ternyata yang diserang kita ya. Jadi kita berlanjut juga terus sampai generasi sekarang juga bisa dibilang masih mau beda, masih ya mungkin ada yang nambah sih. Kemarin dari narasumber kemarin itu ada yang nambah kayak ada Kuba, terus Bangsa, terus ada Kasar, terus ada kalau nggak salah Catun ya kalau nggak salah juga, tapi gue belum jelas, nanti kita cari narasumbernya yang lebih kompleks lagi, lebih detail lagi. Tapi di sini gue jelasin lagi, ini kita bukan mau mencari siapa yang hebat, mau sekolah mana pun hebat. Ini cuma mengedukasi jangan sampai itu ulang lagi. Karena di desa sendiri, ya bang, kita mau ngasih tahu nih, anak-anak mau ngasih tahu. Desa ini sekarang ikut dalam satu wadah komunitas itu namanya IKAP.
IKAP itu semua sekolahan setiap ada di Jakarta itu kita gabung. Jadi mau dari Budut, Kampung Jawa, Kapal, KG, Bonser, Bonjer, Poncol, Texas belum. Itu semua kita gabung di IKAP. Jadi itu mencegah jangan sampai tawuran dan narkoba. Itu kena kita di generasi yang akan itu sangat-sangat merugikan kita. Jadi di sini yuk kita alumninya aja atau kita lulusan aja cukup dan kita masih mau berteman dari yang tadinya musuh sekarang jadi udah aneh anak BK tuh Bunda Kampung Bang Ambon itu kita ya itu main ceng-cengan sekarang udah nggak ada kata musuh kita sekarang udah kayak saudara. Jadi kita bikin gitu kayak saudara cukup tawaran itu udah kita buang sekarang kalau mau bisa untuk pacaran aja ya. Iya, pacaran aja. Pacaran enak. Nyatain musuh. Kalau dulu kita nggak mikirin musuh ya. Ya STM paling bisa dibilang cewek ada satu aja berisik benar. Iya, kalau gurunya cewek juga bisa. Gurunya sampai nangis sampai pada keluar dari desa itu berapa kali guru cewek itu pada keluar dari desa gara-garanya ya kucing dikasih ikan ya udah pada hijau semua. Tapi kalau sekarang kan udah banyak, udah mendingan sekarang kita pacaran aja udah nggak apa-apa. Lebih enak pacaran, bisa nyusul, bisa yang lain pokoknya ini daripada kita tawuran kena bacok. Emang suka kena bacok banyak sih bener kenangan DC ya. Dari sekian itu mungkin memang hanya almarhum Bang Pei aja ya yang paling parah. Tapi itu sebenarnya bukan anak sekolah kan. Sebenarnya bukan nama musuh kita, tapi itu cuma nama kampus. Cuman itu masa lalu jangan sampai itu terulang lagi, jangan sampai itu kita cukuplah kasihan ke orang tua, kita kasihan ke orang kalian nanti juga akan jadi orang tua. Kita bagi ke sekolah. Nah, kesan-kesan dari desa itu lebih banyak manisnya atau banyak pahitnya di desa ini? Ya kayak di kelas, kayak misalnya anak-anak. Nah, kalau yang sekarang ini kan ada nih banyak nih yang mau dari SD, SMP sampai SMK itu pembulian. Nah, waktu zaman itu tuh gimana tuh? Bunyi-bunyi kayak model gitu, ada nggak? Kalau bulian sih nggak ada ya, kalau betul. Mungkin main ceng-cengan mungkin ada mungkin ya. Ceng-cengan kita ada ya, main misalnya bapak syukur lu, si ini lu, si itu lo main kata-kata bapak dulu tuh ini banget itu. Justru lebih fair dulu, udah ngucap aja. Kalau sekarang kan kalau pembulian itu seperti ancaman, seperti membuat dia resah, nggak bisa tidur, seperti akhirnya membuat mental dia terganggu. Betul. Ya, banyak ada juga anak SD itu yang sampai bunuh diri, sampai loncat. Nah itu yang harus kita hindari. Pokoknya kita sebagai orang tua, apalagi yang punya anak-anak ya, tolong dijaga juga anak-anak kita dari mana khususnya. Jangan ngatain anak orang. Ketika anak kita dikatain, coba kita bersikap baik. Bagaimana, kenapa, tanya dulu. Jangan sampai kita berantem sama orang tuanya, tapi besok anaknya udah akur lagi gitu. Itu yang sangat banyak terjadi di sekolah ini itu seperti itu. Iya, dan ini juga mungkin akan supaya tambah. Nah, kalau bisa sih, kalau memang anak itu salah ya jangan kita bela. Jangan kita bela. Karena yang dibela itu ya makin yang sekarang pembulian itu makin jadi makin ngeri karena orang tua itu bisa dibilang anaknya disentil sedikit aja dibotakin aja langsung apa polisi langsung ini. Kalau zamannya kita mah nggak ada ya, ditabok oboh aja. Tabok oboh pakai sepatu tuh. Itu penghapus mental. Penghapus sering mental buka ya. Kemudian kita tadi biasa-biasa aja digamparin, ditendangin. Tapi ya dia itu loh jiwa STM anak 90 kesini. Ketika ngadu ke orang tua, malah kita digamparin orang tua. Mampus lu bandel sih. Nah. Tapi sekarang kalau kita dijinin sama guru sedikit biru aja, orang tuanya langsung. Nah itu harus kita bisa bedakan ketika kita punya anak tuh jangan seperti itu juga gitu. Cari persoalannya kenapa bisa seperti itu. Nah kembali ke tema tadi yang saya pertanyakan itu gimana tuh suka duka di desa kan karena di desa itu kan bisa dibilang Allah ya maaf ya. Siapa sih yang kenal Lobo itu tangannya udah kayak isinya tangannya jempol semua kapalan semua sekali tabok biru tangannya jempol Lobo ingin tangannya tuh jempol gimana tuh udah pernah ngerasain tuh kalau Makmun nanti pernah tuh sepatu nempel di muka untuk Pak Obo waktu itu kita pernah telat sama Bang Ucu juga nah itu Bang Ucu kita telat waktu itu dihadang dulu, sempat bentrok dulu di jalan, akhirnya sampai sekolah agak telat. Itu kan disuruh baris semua tuh sama Pak Obo. Itu kebetulan ada bagian depan tuh.
Oh pertama, masuk gerbang pertama nih. Baru masuk barisan pertama, tapi kan dibarisin dulu di lapangan. Jadi pas mau masuk ke gerbang ini, gue kirain masuk pas gerbang, enggak. Dia dibarisin dulu. Dibarisin dulu di lapangan. Di lapangan. Udah dia jalan, langsung ke sini muka. Nah, mental ya. Mental bobo. Gak apa-apa. Itu mungkin pelajaran buat saya karena wajar lah. Tapi sebenarnya itu kalau menurut Anda sih itu kasih sayang seorang guru atau seorang guru pada panggilnya jangan sampai kita masih ada kesan-kesannya gitu, masih teringat daripada kita laporin gurunya ke polisi lagi. Ada kesan yang ini bukannya ya maaf ya, mungkin kalau bisa generasi sekarang dan generasi bukan di depan ini, generasi dulu mas sekarang kalau dibilang kita takut sama guru, kita nggak takut ya sebenarnya. Cuma kita menghargai dan menghormati guru. Jadinya kayak kalaupun kita mau baca-baca kan kayak anak sekarang mungkin bisa, cuma kita nggak sampai sejauh itu gitu lah. Ataupun kita mencerita sama orang tua kita nggak seperti itu. Kita tetap menghargai mereka. Kalau Pak Manto tuh masih ada? Mahanto udah hilang tuh. Makanya ini Ani juga lagi kumpulin guru-guru lamanya nih, kita mau podcast mau perkenalan dengan guru ya. Mungkin nanti ada Pak Obo, Pak Nanang, insya Allah mungkin mudah-mudahan mereka siap. Saya tanya Bu Iin, kalau yang sudah meninggal Pak Suhana, yang saya masih kehilangan jejaknya itu Pak Agung, Pak Agung ya, Agung Janggung. Nah, itu nggak ada nih. Kalau Pak Budi itu di luar negeri. Dia waktu itu saya terakhir 2000 berapa tuh yang touring kedua. Nah itu sempat ngobrol kan, dia dapat surat panggilan mau luar negeri. Di sini tidak, maksudnya kompeten dia ada masalah lah pokoknya dicabut. Sebenarnya karena juga dengan Pak Budi dengan Pak Agung gitu. Aneh lagi nyari sih. Pak Nanang yang lagi nyari, kalau Pak Pendi atau Pak Pendi itu udah ambil dulu. Dia tinggal yang hanya beberapa. Ini BK ya. Ya, ini jika Pak Nanang juga sama kesiswaan tuh. Yang mungkin mudah-mudahan nanti kita tampilin di DC Singapura cerita ya. Jadi biar. Makasih nih Pak Nanang, gua kalau dipanggil Pak Nanang tuh pasti masalah bayaran. Makasih aja kalau masalah bayaran mah. Makasih Pak Nanang sudah ngasih kesempatan buat sekolah di 14 DC. Meskipun bayarannya nunggak tapi baik Pak Nanang, semoga sehat selalu lah, diberi amin ya, amin. Tapi sebenarnya kalau untuk masalah bukan ente doang bro, banyak itu sekolah sampai sekarang pun masih ada gitu, dari nunggak dari kelas 1 itu kebijaksanaan dari sekolah. Mungkin kalau sekolah lain itu mungkin udah keluar gitu, udah DO. Tapi karena kebijaksanaan sekolah DC itu ya aneh ngasih tau ini bukan musuh berarti aja musuh bayaran lebihin aja nggak dikeluarin, bukan. Tapi memang kita juga kan nggak bisa maksa. Sedangkan anak ini mau sekolah tapi kita dia mau sekolah tapi karena tidak ada bayar, tidak ada uang ya mau ngapain lagi. Ya mudah-mudahan nanti dengan DC Channel Cerita bisa berkembang dan bisa membantu adik-adik kita yang lainnya bisa membackup yang masalah bayar ataupun yang lain kita bisa backup. Sekarang kita lagi coba merangkul lagi adik kita, jangan kayak tadi kita mencegah dari tawuran, mencegah dari narkoba, pembulian, yang segi nilai positif untuk membangun citra STMPG 14 atau SMKPG 23 menjadi bagus lagi di mata para orang tua murid yang di luar sana yang mau sekolah di DC ya. Betul. Insya Allah. Nah balik lagi, ini nih kan DC dari Ghostbuster ya. Itu awal jalan jalur cerita itu berarti dari Ragunan, Mangga Besar Ragunan ya? Itu treknya berarti langsung dari Wisma Tani ya? Iya. Wisma Tani, Ragunan, terus Jalan Baru ya? Jalan Baru. Nah di jalur situ biasanya kalau menurut pasti cuma BK doang. Atau ada yang lain lagi, kayak misalnya Bocil atau KG atau yang lainnya, ada nggak tuh? Jalur 76, masa 76 dulu ya? Bis ya? 76, 14. Itu nyambung lagi nggak tuh? Enggak, dia nyambung. Biasanya kita turun kan ke Lenteng Agung. Oh, nyambung ini ya, naik sulungnya. Apa dia ya? Ya, bisa ketemunya itu yang tadi gue bilang apa? Misal kita naik dari Mangga Besar kan itu BK lewatnya situ. Terus penerbangan lewatnya situ. Spontanitas berarti pokoknya ketemunya aja ya. Bisa dibilang kalau ada nggak pernah ribut itu dari sehari 3 atau sampai 5 kali pas pada saat mau berangkat sekolah? Iya ada. Karena saya dalam sebulan itu mungkin ya sehari bisa 3 kali gitu ya. Kita misalnya di Mangga Besar ini ketemu penerbangan dulu, darder baru mau nyebrang, udah kandung berangkat, darder sampai Wisma Tani, orang kampung, darder belok kiri ke arah Jalan Baru, ketemu lagi,
Ya kan, BK yang pulang praktek dan Gang Cepet itu ya? Cepet. Iya, Gang Cepet, kenangan-kenangan. Sampai Lenteng Agung kita nggak tahu siapa itu kan, anak-anak mana, entah bulut entah apa yang gerombol-gerombol, pokoknya ngeliat curiga jadiin dan gitu aja. Kita dulu kita sistemnya gini sih, itu siapa tahu nggak kenal, udah satu orang nongkrong ya udah kejar gitu, nggak pakai banyak ini. Banyak langsung pokoknya. Tapi nggak betak kan, soalnya ada tuh basis bulus tuh yang basis bulus itu kan betak kerjanya nyulikin barang. Ya itu gua nggak tahu deh anak-anak ya kalau bisa kembaliin lah sekarang. Balikin lo, barang-barang lo, banyak bener lo, udah jadi apa beda tuh barang tuh dia mau ini buka swalayan katanya. Dikembaliin ke masjid anak yatim lah. Biar nggak jadi dosa jariah lah. Benar. Kita ini udah tua, mau ngapain lagi ya? Benar. Mau kita yang penting didik anak kita biar nggak kayak kita. Ini bukannya bukaan aib ya. Iya. Aib itu bukan yang untuk dibuka, tapi kita memberi edukasi ke yang lain itu biar jangan sampai anak-anak kita itu seperti kita itu. Lebih baik lagi kayak dulu kita kecil pengen minta batu baterai diomelin sama ibu kita, apaan sih batu baterai? Kalau bisa sekarang anak minta apa kita beliin selama itu bermanfaat. Itu kita support aja ya. Kita support aja. Selama itu masih bernilai positif dan tidak menggunakan kita. Intinya kita support lah. Iya, memang semua itu kan lingkup yang bentuk itu kan satu keluarga, kedua lingkungan gitu. Ya udah bagaimana kita menjaga itu aja, keluarga kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita, otomatis anak-anak itu terjaga gitu. Iya. Kalau di keluarga kita sama istri berantem terus, nggak peduli, nggak pernah lihat pelajaran anak-anak, dapat nilai berapa dicuekin, terus di lingkungan anak-anak kita nongkrong pinggir jalan kita diemin, nah itu kan nggak ada pertanyaan ke anak-anak, berarti mereka anak-anak bodo amat lah, gitu, mau masuk mana? Gitu. Sobat Absa dengar tuh, Aseta berbicara. Ya ini kita ambil pelajaran dari yang sudah dari orang-orang yang mengerti. Jadi soalnya dulu Bang Supra ini, barunya nggak ketulungan dah. Kita udah cukup lah. Ya, bisa dibilang dulu ada ya narkoba dulu ya, sedikit mah ya make ya. Tapi 2 tahun make. Iya, tapi itu dibilang tadi itu masa lalu kita yang tidak usah diikuti. Karena ini menceritakan ini biar maksudnya biar kalian tahu tuh bahwa jalanan yang kita ambil dulu itu salah dan tidak patut diikuti dan kita baru tahu setelah kita menjadi orang tua ternyata gini kita jadi orang tua ya. Baru ngerasain dulu kita orang tua kita begini bodo amat sekarang kita ngerasain oh iya dulu gue begini ya bapak gue begini begini ternyata kita ngerasain nanti kalian juga akan merasakan itu jadi orang tua itu seperti apa. Kita ke tema berarti dari ini tema kita tadi agak melenceng dari tema praktek di Jawa. Kan tadi juga bilang kayak sekolah di desa itu pengen praktek di Jawa. Sebenarnya apa yang ngasih praktek di Jawa? Seru aja bang. Seru. Nah, serunya sampai segimana serunya tuh? Sampai dia juga katanya pernah jadi gembel di Jawa, di Jawa sebelum sekolah di DC. Dan berarti banyak tantangan dong yang serunya di sana ya, sekolah di sana. Iya. Jadi serunya itu ketika naik bis tingkat 70 bang. Kita di atas atau kita di bawah. Nanti ketemu musuhnya ngeringsek ke atas, kita di atas tangga tinggal nyolok-nyolokin. Itu serunya kayak gitu bang. Terus pernah juga musuh kita, gue nggak sebutin namanya ya. Ketika gue lagi jalan di taman itu sama anak-anak, gue pikir anak Jawa 7, ternyata kok dia loncat dari atas, ternyata bukan. Itu kejar-kejar juga sama kita. Sempat juga ada teman yang berak banget. Gue pernah kalau nggak salah gue pernah dengar cerita itu ada anak desa ibu sama BK apa masalah sama BK atau apa katanya berak, udah pengen berak nggak tahan katanya sih dia berak ditutupin genteng. Siapa itu? Bukan itu kejadiannya di Tamrin. Di Tamrin. Itu kita habis ribut sama Budut lah, sama Budut. Selesai Budut, dia ini kebelet berak nih. Dia kebelet berak, dia masuk perkampungan, ada ibu-ibu lagi nyuci. Terus dia berak di belakang ibu-ibu itu. Ngomel ibu-ibu itu, anak setan lu, berak di sini lu. Itu bang, itu gue yang nyiramin tainya. Itu maksudnya? Gue yang nyiramin tainya, maaf ya bu, teman saya kebelet, tuh kurang ajar tuh, aduh saya berak di sini, saya lagi nyuci. Itu gue yang nyiramin bang tadinya ya. Sama bang. Saking baiknya sama kawan ya. Tapi kalau lu mau gue mau geli gue enggak najis gue.
mau anu nggak sekali lu cebokin gitu bocah. Gua komplit fry, lu berak. Parah tuh siapa tuh? Gila, supply bagaimana mas supply? Nggak sekali dicebokin itu bocah. Tainya sampai disiram. Anjay juga itu. Iya serunya gitu kalau. Oh, lu sering di Jawa berarti ya? Seru Jawa, jadi kita di Ralin itu di Harmoni itu kita ketemu satu DKI, itu seru juga. Iya satu DKI itu. Enak-enaknya tuh polisi di sana tuh kalau kita tanteng polisi cuma udah sampai semua bilang bentar dulu pak, bentar. Kamu kalau bilang bentar pak, ketika dia minggir gua hantam dulu jeder masuk kali udah selesai. Jalan gitu. Seru ya waktu ya. Kalau di sini coba liatin polisi ribet banget. Jeder. Iya emang. Ya itu emang seru emang. Gue juga sebenarnya sih nyesel itu generasi terakhir itu jatuhnya di Bang Supra ya bukannya di gua. Gue padahal sebenarnya emang pengen ngerasain banget. Dulu gue sekolah di Dayak. Ya itu juga sebenarnya pengen praktik kan gue dengar katanya biasa itu praktiknya di Jawa gitu. Dan gue juga pengen ngerasain. Ternyata nggak ngerasain sih prakteknya di sekolah. Ya dulu di Jawa itu sempat sama Bang Bala, sama Martin masih gembel. Terus kalau pantinya tuh ada Abang Lebon. Pokoknya masih banyak lah yang lain-lainnya yang disegenin lah. Oh gitu ya. Berarti dengan generasi terakhir di Jawa itu berarti bisa dibilang angkatannya itu 98 ya. Serunya gini, ketika kita praktek kadang-kadang kita pulang duluan Bang Sinyo. Kita pulang duluan nih, kita nungguin Jawa kan nggak mungkin nih. Iya. Kita pulang jam 4. Jawa kadang-kadang pulang jam 5. Ya udah seadanya aja, berangkat. Kira kemana? Berangkat aja Pak. Berangkat udah kita 8 orang tuh satu bis naik PI. Ya kan? Nanti diralin ketemu nih bulu atau apa? Ya Denny. Tapi teriaknya bukan Jawa, ya kita teriaknya DC. Terus duku atas turunin. Terus pokoknya udah biasa kita udah apa? Ya mungkin karena generasi terakhir dulu kita terakhir kok di sini. Cuma satu Bang di situ yang gue bete. Gue terakhir gue bete masuk DC kenapa? Nggak ada ceweknya Bang. Sekarang bejibun. Nggak ada ceweknya. Gila yang berarti jagoan semua. Iya, sekarang bejibun. Sekarang dulu bosin satu aja dulu dia ada tuh kalau nggak salah tuh angkatan gue juga kalau nggak salah itu namanya Dewi itu kalau nggak salah ya itu namanya Dewi itu ada cewek satu. Kalau mungkin angkatan 93 tuh ada cewek juga kalau nggak salah. 87 ada ceweknya juga. Tapi kan paling saat dari kita seluruh sekolah paling ceweknya 2 atau 3. Kalau sekarang udah mulai banyak kan. SMK itu STM itu sekarang udah mulai banyak. Berarti cukup lumayan seru ya di praktek di Jawa itu seru menegangkan ya. Seru menegangkan. Dan ya itu pengalaman bisa dibilang sebenarnya sih pengalaman sudah dilupakan ya. Kapan lagi kita bisa naik bis tingkat? Aneh belum pernah ngerasain Bang. Seru bis tingkat seru. Aneh belum pernah ngerasain tuh naik bis tingkat awal di bis tingkat. Tuh loncat dari itu patah kali ya langsung. Bisa lari kok. Oh bisa lari? Loncat bisa lari. Anaknya masih kenal gua. Anak berdutnya. Oh. Pas yang loncat itu gua tanya, iya gua yang loncat gitu. Ya betul. Sekarang kita di IKAF kita udah nggak ada tawaran-tawaran lah. Hilangin semua tawaran narkoba segala macam. Kita bersatu. Iya katanya akhirnya jadi teman semua. Jadi iya karena kita kerja di ini satu ini ternyata wah Anda pernah sekolah satu kerja sama anak Undapan. Oh Bang ternyata wah ini pernah nunggu gua. Jadi kita ketawa-tawa. Jadi lucu cuman ya kita kan nggak pengen kayak gitu. Ternyata dunia kerja itu kan buat biar bisa ketemunya mau musuh-musuh juga. Berarti sekilas serunya gitu ya. Di DC juga bisa dibilang sekolah yang seru. Kita mau 8 orang, mau 10 orang, mau satu bis kita lawan terus itu bandai terus ya. Iya. Nah sejarahnya DC mungkin bisa dibilang ya kalau yang aneh tahu sih memang anak Jawa sedikit banyaknya selalu kalau kapal kan mungkin banyak, kalau banyak. Kalau kita mungkin bisa dihitung lah satu bis aja paling 40 orang. Itu udah satu sekolah itu maksud satu basis. Kalau Jawa atau yang lain kan satu basis aja bisa 60 atau 70 orang lebih banyak kalau kita mah ya dikit tapi menyeramkan. Itulah DC. Dulu sempat apa ya kayak Amang Cungkring kapal musuh juga sempat bilang udah pernah masuk kapal aja karena kan dulu aneh SMP di jalur 6 terus tuh. Ya biasalah Pray kopi Pray ini karena dulu aneh memang ikutin nih Bang 3-in-1 sama anak-anak mereka ojek payung di bloknya sama anak mereka gitu. Jadi memang
memang Ya intinya udah pada kenal lah, kenal semua, udah tahu semua. cuma karena kondisi keuangan Iya, ya emang sekolah kapal Kampung Jawa emang mungkin aksesnya dibilang biaya termasuk lumayan tinggi emang. DC doang, kalau yang murah ada top. Iya, benar. Di situ benar. Aneh ngerasain aja ini tahu bang, itu waktu aneh lagi sekolah tidak yang itu bayaran berapa? 150. Itu zamanannya. Iya. Gila tuh. Untuk sekolah di DC cuma 20.000 berapa waktu itu kalau nggak salah? Iya, 25.000. Itu aja nih kentipmu. Gua kalau ingat itu dosa gue. Udah anak jadi gitu. Itu sekolah di DC pada begitu, bayarannya paling murah. Ada yang bayar pakai kapal, ada pakai itu, ada pakai ayam. Karena saking nggak ada duit, adanya itu doang. Tapi sobat Dapsus itulah cerita-cerita sebenarnya sih banyak ya, kayak Bang Supra ya, cerita seru dari ya, kayak Gus Basar itu ya, yang pendiri Gus Basar. Kita kan kemarin aneh sendiri pribadi sudah nanya Gus Basar nih, cuman mungkin Bang Ucu nih yang kita belum ketemu. Iya. Pengen sebenarnya sih ngobrol banyak sama dia nih kalau sama beliau nih. Mudah-mudahan kalau memang ada rezeki dan ketemu, ya kita bisa naikin di sini Bang Ucu ya. Nah itu dari Bang Ucu, berarti setelah lulus terus Gus Basar masih jalan. Nah itu dulu kalau nggak salah nih ya, ini nggak tahu juga. Dulu berarti hitungannya yang bawa basi bisa dibilang Bang Cekil Ucu ya? Iya. Atau kalau kemarin Anda dengar, kalau dulu kan rata nggak ada yang bawa nih, semuanya pokoknya pentolan. Nah kalau di Anda pas di angkatan nanti gimana tuh Gus Basar? Pertama kan kalau yang ada dengar benar nggak tuh yang bawa basis itu berarti si Cakil, Bang Cakil sama Bang Ucu. Nah setelah mereka lain setelah mereka lulus, nah di ente sendiri itu siapa tuh? Barang semua. Barang sama berarti ya, jadi nggak ada yang sejagoan ini pentolan itu enggak ya? Mau dia lebih salon mau apa mau si Kero pernah pet sama polisi di Jenderal Sudirman tuh masih terberangkat juga dia dikepung polisi dia pet sendiri. Enggak kita anggap pentolan. Tetap sama semua. Tetap sama. Mau Ya? si Rawing muter-muter parangnya dia di depan anak-anak mau gimana saking salonnya dia. Enggak kita jadi pentolan, kita sama rata semua. Rata ya pokoknya nggak ada yang paling bawah, pokoknya intinya semua rata kecuali memang di angkatan Cakil sama Ucu ya. Bisa dibilang mungkin bukan pentolan karena kita menghormati dia aja kali ya. Menghormati kan kalau gua bilang Abang Ucu itu bisa membimbing anak-anak. Jadi Abang Ucu itu bisa membimbing anak-anak dalam arti gini, ketika gua pernah ketemu sama KGR di Sayang, itu Bang Ucu udah nyabut, anak KGR udah nyabut. Jadi kita kan tinggal nunggu komando nih. Ini gimana? Ya udah mereka berdua aja main getak-getakan gitu. Tapi kalau kita nggak ada panutan seperti dia, mungkin udah kejadian gitu. Jadi Bang Ucu bilang, ya udah tutup lagi bareng-bareng, kita jalan lagi. Ya emang sih kita mau kaget Ada masalah nggak gue sama lu? Ya nggak ada ya, kalau nggak ada masalah ya udah tutup bareng-bareng. Tutup. Memang harus ada orang yang bisa berkomunikasi baik dengan yang lain gitu. Dengan lawan kita di depan ya. Bukan berarti kita mau main challenge-challengean sampai mana, mau challenge-challengean ya ayo gitu. Cuman di situ kan ya buat apa juga ketika lu nanti ada yang kena atau apa, besoknya ada salah paham, kok lu nanya gue sih, kita kan ya udah besoknya kita kena ngolekan lagi. Iya benar-benar. Ternyata ya itu cerita yang ya, sobat dari cerita mungkin bisa dibilang memang seru sih. Yang tadi cerita di Bang Supra ini praktek di Jawa, naik bis tingkat itu, loncat segala macam, duduknya di sana, ketemunya sama musuh-musuh dulu kecuali kalau yang di sini kan paling ya PK, bocil. Ya bilang bisa dibilang sebenarnya kalau memang seru di kota sih, emang aneh tahu. Dari ceritanya tuh seru-seru banget kalau di kota itu, nggak ini banget. Nah, jadi untuk kita balik lagi nih dari Gus Basar terus kita ketemu lagi. Nah kesan-kesan untuk yang ininya yang baik untuk ini apa? Tadi masalah pembulian itu kalau mau kasih masukan buat adik kita dan buat yang lainnya nih, buat sobat-sobat Dapsus semua, termasuk adik kita yang sekarang ini SMK PJ 223 ya, dikasih masukannya dari Bang Supra yang terbaik lah. Gimana sih kita harus bersikap dengan guru, gimana sih kita harus bersikap dengan alumni, gimana sih harus bersikap dengan orang tua ataupun yang lebih tua itu seperti apa, dan kalau bisa
sekarang yang memang ada banyak tawaran yang pakai DM segala macam. Ini gimana kita harus mengambil sikap? Ya pesan buat adik-adik semuanya sih, gue sebagai alumni 14 DC, cukup kami lah yang merasakan hal-hal seperti itu. Untuk misal adik-adik yang kelas 3, nanti ada lagi yang kelas 2, kelas 1, itu bimbinglah mereka, jangan dibully, jangan kasih support semuanya, kasih support dalam arti, yuk kita di sini belajar bukan 1-2 tahun, bukan 1 bulan 2 bulan, tapi 3 tahun. 3 tahun itu harus ada paling tidak manfaat untuk kita sendiri, gitu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Apa sih yang kita ambil? Kita setelah lulus nggak mau jadi tukang parkir, kita setelah lulus nggak mau jadi gembel atau jadi premanisme atau ikut-ikut sana sini. Tapi ada sesuatu hal yang membanggakan buat kita juga. Cukup di kita aja seperti itu. Pembulian atau yang lain-lainnya itu dijauhkan. Ya. Oke, untuk support Dapsus itu 10 menit atau cerita-cerita seru yang dari Bang Suprai, generasi penerus Ghostbuster ya. Nanti mungkin generasi Ghostbuster dengan basis Lebak kita akan naikkan juga keseruan mereka dua basis doang nih. Soalnya yang didengarkan memang ada cuma 2 basis ini, karena kita nggak ada lagi. Paling bisa dibilang untuk Ghostbuster itu termasuk mistik kan 614 ya. Iya. Kalau Bakulus itu cuma 509 sama Deborah. Ketemunya kita patokan cuma di lain nih. Nanti kita akan gabungin nih Bang Supra dengan basis 10 cerita tentang Ghostbuster dan juga cerita tentang 509 Bakulus dan keseruan yang kemarin sempat kepotong dengan Bang Godek dengan Supri juga dengan Bang Tito ya. Oke Sobat Dapsus, untuk sini kita cukup sampai di sini. Saya sebagai host DC Channel Punya Cerita Senior Widi pamit undur diri, dan sebelah saya Suprai Ghostbuster 714. ya, kita mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe supaya channel kita makin berkembang dan banyak yang nonton dan bermanfaat buat semua. Oke Bang Suprai, Ya, sehat-sehat abang-abang. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.